membuat kita jadi ada perubahan. Tapi kalau orang sehat jiwa ketika ada perubahan dalam dirinya, ada stres yang melandanya, ya, dia mampu untuk bertahan, mampu untuk menyesuaikan diri. Aku kudu ngapain ya? Oh, ternyata kuliah itu cara belajarnya begini. Nggak diajarin apa-apa deh gitu ya. Nah itu berarti aku harus tahu nih gimana caranya bisa belajar dengan baik gitu misalnya. Apa saja yang biasanya dipakai atau dilakukan screening? Nah, tapi sekarang kita akan diskusi tentang screening tapi kesehatan mental gitu. Padahal nggak bisa dilihat ya, nggak mudah gitu. Tapi dalam hati kayaknya ini cemas deh, kayaknya dia depresi ringan deh. Walaupun kayaknya enggak deh, tetap yo sedih nanti ya. Tapi kemudian ternyata ada faktor lain yang membuat dia bisa ngomong, oh ini pasti yang bukan yang terbaik untukku. Oh aku diminta usaha lagi nih. Oh kan kemarin aku daftar ke yang lain. Faktor eksternal ya yang membuat tidak semua orang ketika mengalami masalah pasti mengalami masalah kesehatan jiwa. Itu agak aku kayaknya harus istirahat. Soto panas dan pedas gitu ya. Kerokan, ada kerokan. Kemudian kita akan ketemu kelompok kuning, orang dengan resiko masalah kesehatan mental. Nah ini yang kita lakukan screening. Jadi dia punya masalah kesehatan mental, bukan diagnosis gangguan jiwa, beda. Ya, kalau yang merah baru itu adalah kita punya, ada teman-teman kita mungkin di sekitar kita, bisa di kampus ya, bisa di asrama yang memiliki gangguan jiwa, entah cemas, entah depresi, entah bipolar ya. Jadi sebagai peer counselor kita punya tugas untuk, kita akan ketemu pada 3 kelompok ini ya, walaupun tugas kita akan beda-beda ya. KPR dari profesional tersebut gitu mental ya. Selain kalau korbannya banyak dari mereka yang masih kebingungan dalam artian persiapannya, cuman kalau mau bertanya tuh nggak tahu jalannya Bu, dalam artian nggak tahu ke siapa. Akhirnya saya coba untuk menjembatani antara mereka dan Ustadz biar ya komunikasinya lancar, jadi nggak ada miskom. Banyak orang itu kan kita juga harus bisa merilis gitu ya. Nah gitu ya, sibuk dengan solusinya apa ya, jangan fokus ke solusi ya. Jadi bukan memberi solusi tapi menjadi pendengar dan pendamping itu. Pendengar itu berarti temannya yang sedang bermasalah itu bercerita pada Anda, tapi di sini tadi kata Mbak sekarang kau pasti pusing banget ya dengan semua deadline berkali-kali. Dan benar banget yang satu sisi aku benar-benar enjoy buat organisasi, tapi di sisi lain tugas itu makin banyak. Aku tidak bisa mengatasi satu-satu. Ucapkan dalam hati, jangan Ayo kita coba bernafas perlahan. Kalau sudah mulai tenang, lebih tenang. Tetap melakukan itu beberapa saat. Kenali sensasi positif yang muncul. Rasakan dan sangat perlahan.
Mereka juga melakukan. Oke, lebih cepat. Gas. Ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bu, karena selain diberikan ilmu anak-anak kami, bahkan diberikan sertifikat nanti yang bisa menjadi pendamping, apa itu istilahnya, surat apa ya, surat pendamping ijazah itu ya Bu, bahkan mendapatkan hibah alat-alat kesehatan yang sangat bermanfaat buat teman-teman. Jadi sekali lagi kami mewakili keluarga besar UNIRES mengucapkan terima kasih kepada Bu Santi dan seluruh tim, beriringkan doa jazakumullahu khairan katsiran. Semoga kegiatan ini dan ikhtiar kita semua mendapatkan keberkahan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama mau ngucapin terima kasih kepada seluruh tim, baik pembawa materi ataupun kan anak-anak panitia yang dari awal kegiatan ini itu sangat membantu, mulai dari mengingatkan kita tentang tugas-tugas yang supaya kita cepat itu. Kemudian dari kegiatan ini kita jadi tahu kalau ternyata selain kita cerita ke teman, kita juga bisa cerita ke orang-orang yang terlatih. Kita tuh bisa cerita ke teman-teman yang udah dilatih. Nah, kemudian intinya kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kesempatan materi dan pelatihannya yang sangat berguna bagi kami untuk kedepannya. Seluruh pihak yang terlibat, karena pelatihan ini sungguh yang tadi kata Mahfud mahal ya, mahal dan mewah juga, baik dari segi materi yang disampaikan oleh para profesional dan juga konsum yang tidak kalah ini juga ya, hebatnya ya. Jadi terima kasih banyak, dan pesan saya adalah semoga ilmu yang kita peroleh di pertemuan yang sebelumnya ya sama itu semoga bisa bermanfaat, karena sebagai teman sebaya ya, kita bisa melihat banyak peristiwa terjadi ya teman-teman, bagaimana di sekitar kita itu ternyata banyak orang yang butuh untuk didengarkan gitu. Maka jadilah orang yang peka, yang dimana dengan langkah kecil bisa berarti besar. Mungkin cukup dari saya.